adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 14 Juni 2020. Nah, untuk adik-adik yang saat ini ada di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Dan hari ini kita tetap harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita sepanjang 1 minggu kehidupan kita. Dan hari ini kita datang bersama-sama untuk beribadah. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang semuanya untuk berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan dengan judul Yesus Kupanggil. Mari semuanya kita satu di dalam doa. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pemurah dan pengasih, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memberkati kami sepanjang seminggu yang lalu sampai dengan hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, nafas kehidupan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, berkati teman-teman kami juga yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini dan beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami ibadah ini dalam setiap firman Tuhan-Nya, dan kami boleh menikmati ibadah kami, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya dapat terjadi dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Doni. Kak Doni Salau hari ini akan bercerita dengan tema Ayo tepati janji. Nah, siapa yang suka ingkar-ingkar janji nih? Siapa yang suka berjanji tapi terus tidak melakukan? Hari ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan tentang menepati janji. Jadi, sebelum kita memulai firman Tuhan kita, membaca Alkitab dan berdoa, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Taat, T-A-A-T, Taat. T-A-A-T, taat,
Selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Bagaimana kabarnya? Baik atau ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, Kak Doni dan teman-teman yang lainnya pasti doakan kalian sembuh. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada minggu pagi hari ini Kak Doni mau cerita nih tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yakub dan mertuanya yaitu Laban. Nah, namun sebelum masuk ke dalam cerita, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya. Ayo lipat tangannya dulu. Kalau sudah lipat tangannya, Kak Doni berdoa ya. Ya, kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Engkau memberkati kami seminggu yang telah berlalu ini. Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, menjaga dan melindungi keluarga kami, serta memberikan kami berkat-berkat yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami lagi beribadah ya MPA, kita sempamase, kiranya Engkau memberkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan saat lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan dapat kami pahami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 31 ayatnya ke-43 sampai dengan ke-50. Nah, kalau sudah, Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat yang ke-50, Kak Doni bacakan. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak-ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka itu di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar, Yahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, demikian jawab firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah baca Alkitab, dan sekarang kita masuk ke dalam cerita. Nah, adik-adik, Kak Doni punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar antara kakak dan adiknya. Jadi di sini laki-lakinya ini atau perempuannya ini merupakan adik kakak, ya. Nah, adik-adik Tuhan, ini mereka lagi ngapain? Kalau kalian lihat, mereka lagi ngapain? Ya, mereka lagi bertengkar, mereka lagi berkelahi. Ini juga gambar yang sama. Ini adalah gambar mereka berkelahi. Jadi kakaknya cewek, terus adiknya ini cowok, terus adiknya ini menarik rambutnya kakaknya. Kalau yang ini kakaknya laki-laki, adiknya cewek. Nah, oke, adik-adik yang bertuhan, kalian pernah tidak sering sekali dimintaki uang sama kakaknya, atau sering diganggu sama kakaknya, atau kakaknya sering buat kalian jengkel seperti itu, atau sebaliknya
adiknya kalian sering buat jengkel atau sering dimintaki uang jajan atau uang sama kakaknya kalian atau adiknya kalian, atau sering dimintaki makanan sama adik atau kakaknya kalian atau teman-temannya kalian, pasti kalian tentunya merasa jengkel dan kalian tentunya nggak mau diganggu seperti itu lagi. Nah adik-adik, sama halnya dengan cerita kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Yakub dan mertuanya Laban. Nah ini dia adik-adik, ini adalah Yakub, dimana dia bekerja pada mertuanya Laban selama kurang lebih 14 tahun adik-adik. Nah selama 14 tahun dia bekerja di tempat kerjanya mertuanya Laban, dia ini mengambil 2 orang istri dari anaknya Laban. Dan pada saat itu selama kurang lebih 14 tahun, Yakub ini dia sudah mulai curiga terhadap Laban. Dia sudah tidak betah lagi, tidak bisa hidup bersama lagi dengan mertuanya Laban, karena dia merasa dia ini dimanfaatkan untuk pekerjaan yang Laban punya, seperti begitu adik-adik. Nah makanya dia bersama keluarganya lari meninggalkan mertuanya Laban. Nah mendengar hal itu, Laban ini langsung mengejar Yakub dan keluarganya untuk dibawanya kembali. Namun dalam perjalanan adik-adik, Laban ini mendapatkan sebuah mimpi, di mana mimpinya itu Allah memerintahkan dia untuk berhenti mengejar Yakub, dan setelah itu Yakub dan Laban mengadakan sebuah perjanjian adik-adik. Nah pada saat itu Yakub mendirikan sebuah tugu, yaitu dari batu. Itu juga dengan Laban yang mendirikan tugu dari batu. Jadi itu batu ditumpuk-tumpuk di sini, terus tumpuk-tumpuk sampainya tinggi, dan di situ dia mengadakan perjanjian untuk mendamaikan atau perjanjian perdamaian dari kedua pihak ini, Yakub dan Laban. Nah itu juga mereka meminta Allah sebagai saksi mereka untuk memperdamaikan mereka, Yakub dan juga mertuanya Laban. Nah adik-adik yang dimuliakan Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan dari cerita kita pada pagi hari ini? Nah yaitu bahwa ketika kita dimintaki uang atau dimintaki makanan sama kakaknya kita atau apapun itu, kita harus memberikan belas kasihan dan mengadakan perdamaian untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah itu juga yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, sehingga Kak Doni punya gambar sehingga hasilnya gambar ini adik-adik, kalian tidak bertengkar lagi, kalian tidak marah-marahan lagi, kalian tidak berkelahi lagi, dan akhirnya kalian bisa main bersama adik-adik. Nah jadi kalau kalian punya kakak atau adik atau teman-teman yang suka mengganggu, atau kalian yang suka sendiri yang mengganggu, jangan lagi mengganggu, jangan lagi terus minta-minta uang atau minta-minta makanan yang dipunya kakaknya, karena kakaknya juga pasti marah tentunya. Jadi kalian harus berdamai, kalian harus bermain bersama, berteman sebagai saudara atau sebagai teman, agar kalian bisa memiliki hubungan kasih, persahabatan yang baik antara saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nah demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik yang dimuliakan Tuhan, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Mungkin ada teman atau keluarganya kita yang sakit, kita sama-sama doakan. Dan mungkin kalau ada yang sekarang sudah masuk ke bangku SD atau apapun itu, berkat-berkat Tuhan yang didapat, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan lipat tangannya, yuk lipat tangannya. Kalau udah mau lihat lipat tangannya, kalau sudah lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar saat yang lalu, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami,
Kami tetap menjaga perdamaian di antara kakak dan adik, di antara teman-teman kami, menjaga tali persahabatan, menjaga keakraban dengan saudara-saudara kami, karena itu yang Engkau mau terhadap kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur akan hal itu. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati melalui makanan dan minuman serta obat-obatan yang diberikan. Engkau memberikan mereka kesehatan dan kesembuhan sama seperti yang Engkau memberkati kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati, memberikan mereka kesehatan seperti semula, memberikan kesehatan melalui obat-obatan juga, memberikan kesehatan melalui makanan dan minuman yang mereka santap. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur ya Tuhan atas penyertaan seminggu yang lalu. Engkau tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini kiranya cepat berlalu dan kami dapat kembali beraktivitas kembali seperti hari-hari sebelumnya, hari-hari di mana kami dapat bermain bersama teman-teman kami seperti dulu lagi. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah, kiranya Engkau memberkati dan tugas dan tanggung jawab mereka untuk masyarakat Indonesia, yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dan tetap terus memperhatikan masyarakat Indonesia. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga bersyukur ya Tuhan, karena mungkin ada seminggu yang lalu teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati pertambahan usia ataupun memberkati setiap kehidupan yang dia tempuh ya Tuhan, kiranya dia dapat menjadi berkat ataupun dapat menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Allah Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo lagi adik-adik. Nah, bagaimana tadi sudah dengar cerita dari Kak Doni kan? Kalau adik-adik sudah dengar, berarti seharusnya adik-adik dapat satu pelajaran baru lagi hari ini. Kalau tidak boleh melanggar janji, harus ditepati. Karena menepati janji itu bentuk kalau kita taat. Jadi kalau kita taat, kehidupannya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Adik-adik semuanya mari berdiri. Dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
adik-adik tetap berdiri. Mari semuanya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Saat ini kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus dapat terus memberkati kehidupan kami, melimpahkan kasih setia, damai sejahtera, dan hikmat yang asalnya daripada Tuhan, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga sepanjang aktivitas kami ke depan dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kami, biar kiranya Allah yang terus memberkati dalam seluruh aktivitas dan kerja kami sepanjang seminggu ke depan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadahnya kita sudah selesai. Jangan lupa tunggu pengumumannya apakah kita akan segera kembali berkumpul dalam ibadah hari Minggu atau akan tetap ibadah online. Ya, nanti diinfokan sama mama dan papanya. Oke, sampai ketemu minggu depan.